Semangat pagi, salam jemaat Tuhan. Kita kembali dipersekutukan pagi ini melalui saat teduh untuk mengawali segala juang, karya dan kerja kita sepekan yang akan datang. Semoga semua yang kita usahakan dan rencanakan berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali dipersekutukan di pagi yang indah ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengawali setiap langkah, juang dan kerja kami hari ini. Kuasa Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti dan mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Firman Tuhan yang akan datang di tengah-tengah persekutuan kita di pagi yang indah ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka selalu menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dari perikop pembacaan kita ini, yaitu 2 Korintus 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18, yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yang disimpulkan dalam satu tema, cerminan citra Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, seorang pebisnis yang sudah senior bertanya kepada temannya, apakah masalah terbesar saudara? Temannya merenungkan pertanyaan ini sejenak sebelum menjawab. Tatkala saya bercermin setiap pagi, saya melihat masalah terbesar saya sedang menatap saya. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen harus seperti cermin. Paulus berkata bahwa kita tidak boleh menutupi wajah kita. Perkataannya itu memang masuk akal. Tidak ada orang yang memasang cermin lalu menutupi cermin itu dengan tirai.
Cermin yang berselubung tidak akan dapat menjalankan fungsinya, yaitu memantulkan objek yang ada di depannya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 digambarkan bahwa kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apabila kita mencerminkan kemuliaannya, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menyerupai Kristus. Barangkali kita bertanya-tanya, mengapa cara berpikir dan perilaku kita masih jauh dari serupa dengan Kristus? Mungkin pertanyaan berikut dapat menolong. Hidup siapakah yang kita cerminkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Umat Allah harus mencerminkan kemuliaan Allah. Untuk itu kita harus membiasakan diri mencerminkan kemuliaannya. Kita harus membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita harus berdoa dan mempercayai Roh Kudus Allah untuk bekerja di dalam hati kita. Barulah setelah itu kita dapat menaati perintah-Nya dan berpegang pada janji-Nya. Pertanyaan, kemuliaan siapakah yang kita cerminkan hari ini? Saudara-saudara, raut muka adalah cerminan hati. Apakah orang lain melihat Yesus pada raut muka kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kepadamu pada pagi yang indah ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan yang berlaku dalam hidup dan kehidupan kami. Sesaat lamanya Tuhan telah bersama dengan kami melalui perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini akan menjadi suluh dan pedoman kami dalam hidup dan kehidupan ini. Kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami sehingga kami senantiasa mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Berkati kami dalam mengangkat segala tugas pekerjaan, tanggung jawab pelayanan-pelayanan kami. Biarlah semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkenan memberkati usaha rencana-rencana kami, pekerjaan, pelayanan kami. Sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Untuk kami nikmati dalam kehidupan ini, memuji memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat. Anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kesuksesan keberhasilan Tuhan akan anugerahkan bagi mereka semua. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan kiranya Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau yang akan menopang mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat Nenek Dafan yang tengah dirawat di rumah sakit PKT. Pulihkan dan sembuhkan Nenek Dafan. Biarlah ia boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Kami berdoa buat yang lalai, ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka, Tuhan. Hiburkan, kuatkan mereka. Kami berdoa buat yang bersuka cita. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Topang mereka Tuhan, sehingga mereka pun boleh dimampukan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai, berkati pemerintah di Kota Bontang, pulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19 Tuhan.
Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan perusahaan-perusahaan ini tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat di Kota Bontang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami menjalani kehidupan kami dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dalam hidup dan kehidupan ini. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan aman dan tentram. Ini doa kami, harapan kami, sukacita kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.